Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Mademita Pratiwi. Saya akan mempresentasikan tentang Srada. Nah, pertama-tama, apa itu Srada? Srada merupakan keyakinan umat Hindu yang selalu menjiwai setiap perilaku sehari-hari sebagai cerminan umat beragama. Nah, keyakinan adalah kemampuan yang terdapat pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Demikian pula agama Hindu mempercayai adanya awatara, dewa, dan batara. Ada 5 srada yang harus diyakini oleh umat Hindu. 5 srada tersebut sering disebut dengan Pancasrada, yaitu pertama, Brahman. Brahman adalah keyakinan terhadap adanya Tuhan dan segala sifat-sifat dan kemahakuasaannya. Dua, Atman. Atman adalah keyakinan terhadap adanya energi terkecil dari Brahman yang ada di dalam setiap makhluk hidup. 3. Karma Pala adalah keyakinan terhadap adanya hukum karma. Pala dari karma ada 3, yaitu Sancita Karma Pala, Parabdha Karma Pala, dan Kriyamana Karma Pala. 4. Punarbawa. Punarbawa adalah keyakinan terhadap adanya kelahiran yang berulang-ulang. Punarbawa juga disebut dengan samsara. Kelima, Moksa. Moksa adalah keyakinan terhadap adanya kebahagiaan abadi. Tingkatan moksa ada 4, yaitu Samipya. Samipya artinya suatu kebebasan yang dicapai seseorang semasa hidupnya di dunia. Sarupya. Sarupya artinya suatu kebebasan yang dicapai seseorang karena kelahirannya di mana kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan. Slokya. Slokya artinya kebebasan yang dicapai Atman, di mana Atman tersebut sudah berada di posisi yang sama dengan Tuhan. Keempat, Sayujya. Sayujya artinya suatu tingkatan kebebasan yang tertinggi, di mana Atman sudah bersatu dengan Brahman. Keadaan seperti ini juga disebut dengan Brahman, Atman, Akyam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Dewa, Batara, dan Awatara. Nah, pertama-tama, apa itu Dewa? Dewa adalah perwujudan senyar suci dari Sang Yang Widi yang memberikan kekuatan suci guna kesempatan hidup makhluk. Agama Hindu banyak mengenal sebutan dewa, seperti Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Iswara, Dewa Indra, dan lain sebagainya. Di Bali, ada 3 dewa yang paling dikenal, yakni Dewa Trimurti. Ketiga dewa itu adalah, pertama, Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Nah, selanjutnya ada Batara. Batara berasal dari kata bat yang artinya kemampuan dan kekuatan. Jadi, Batara adalah kemampuan atau kekuatan yang bersifat gaib yang dimiliki Sang Yang Widi yang selalu muncul saat dengan kehendak beliau. Yang terakhir ada Awatara. Awatara adalah turunnya Sang Yang Widi ke dunia sebagai Dewa Wisnu, guna untuk menyelamatkan dunia beserta isinya dari kehancuran yang disebabkan oleh sifat-sifat adharma. Agama Hindu mengenal adanya Dasa Awatara. Dasa Awatara adalah 10 awatara sebagai penjelma materia Dewa Wisnu dalam misi penyelamatan dunia dari kehancuran. Dasa Awatara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, Matsya Awatara, berwujud ikan besar yang muncul pada zaman Satyayuga. Kedua, Kurma Awatara, berwujud kura-kura besar dan sama juga halnya dengan Matsya Awatara, beliau juga muncul pada zaman Satyayuga. Ketiga, Waraha Awatara. Waraha Awatara adalah awatara ketiga Dewa Wisnu yang berwujud babi hutan. Awatara ini muncul pada zaman Satyayuga. 4. Narasimha Awatara. Narasimha Awatara adalah inkarnasi penjelmaan Dewa Wisnu yang turun ke dunia
berwujud manusia dengan kepala singa, berkuku tajam seperti pedang, dan memiliki tangan yang banyak dan memegang senjata. 5. Wamana Awatara. Wamana Awatara adalah Awatara Wisnu yang kelima, turun pada zaman Tirtayuga, sebagai putra Aditi dan Kasyapa, seorang Brahmana. 7. Rama Awatara. Rama Awatara adalah Hyang Widi turun sebagai sang Rama, putra Raja Dastraratha dari Ayodhya untuk menghancurkan kejahatan yang ditimbulkan raksasa Rahwana dari kerajaan Alenka. 8. Krishna Awatara. Krishna Awatara yaitu Hyang Widi yang turun sebagai Sri Krishna, Raja Dwirawati, untuk membasmi Raja Kamsa dan membantu Pandawa untuk menegakkan keadilan dan membasmi Korawa yang menginjak-injak Dharma. 9. Buddha Awatara. Buddha Awatara yaitu Hyang Widi yang turun sebagai sebagai putra Raja Sododana di Kapilawastu, India, dengan nama Siddhartha Gautama, yang berarti telah mencapai kesadaran yang sempurna. Gautama Buddha muncul dalam kitab Purana sebagai Awatara ke-9. 10. Ada Kalki Awatara. Kalki Awatara adalah penjelmaan Hyang Widi yang terakhir untuk membasmi penghinaan dan pertentangan agama akibat pelewangan umat manusia dari ajaran Dharma. Nah, apa sih hubungan Awatara, Dewa, dan Batara itu? Awatara adalah wujud dari manifestasi Dewa Wisnu ke dunia. Dewa merupakan sinar suci dari Tuhan, dan Batara adalah kemampuan yang dimilikinya. Adapun perbedaan Awatara, Dewa, dan Batara. Perbedaan yang pertama, yaitu Awatara adalah perwujudan Sang Hyang Widi yang menjadikan dirinya berbagai jenis sesuai kehendak beliau. Perbedaan yang kedua adalah para dewa memiliki sifat yang lebih rendah karena roh yang sampai pada dewa akan kembali lagi sebelum sampai kepadanya. Perbedaan yang ketiga adalah roh leluhur lebih rendah tingkatannya dengan dewa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.